pada NIM 210340083. Saya Anissa Dini Pratwi Sitorus dengan NIM 210340005. Saya Aurora Indra dengan NIM 2103445. Saya Muhammad Maulana Zaki dengan NIM 21034070. Saya Cahyara Hadi dengan NIM 2103447. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Apakah kalian tahu bahwa bentuk permukaan bumi atau yang kita kenal sebagai topografi sangat mempengaruhi cuaca di suatu wilayah? Dalam video ini, kami akan mempelajari bagaimana topografi mempengaruhi pembentukan awan dan pola angin lokal dengan menggunakan dua data timelines yang kami ambil di dua lokasi, yaitu di daerah pegunungan dan di daerah pantai. Yuk, kita mulai eksplorasinya. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan tanah tumitnya, dan pegunungan, lembah, sungai, dan kawah. Ahli topografi menganalisis fitur-fitur ini apakah ada di bumi, bulan, dan asteroid atau di planet yang jauh. Tujuan utama topografi adalah untuk menganalisis garis lintang, jarak utara atau selatan khatulistiwa, jarak bujur, jarak timur dan barat, meridian utama, dan ketinggian, jarak di atas permukaan laut dari berbagai bentang alam. Peta topografi berguna karena dapat menunjukkan ketinggian dalam selembar kertas datar, ditandai dengan garis yang biasanya melengkung yang disebut garis kontur. Misalnya, puncak gunung yang mempunyai ketinggian 10.000 kaki akan diwakili oleh garis kontur yang digambar dalam bentuk semua titik kontinu dari puncak yang berada 10.000 kaki di atas permukaan tanah. Garis biasanya diberi label berdasarkan ketinggian yang diwakilinya dan dapat digunakan untuk menunjukkan kemiringan suatu bentuk lahan. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat yang berbeda, yang dimana proses terjadinya angin tidak lepas dari hubungan antara tekanan udara dan suhu. Apabila dipanaskan, udara akan memuai, udara yang memuai menjadi lebih ringan, dan tekanan udara turun karena kepadatan udara yang berkurang. Udara dingin kemudian mengalir ke tempat yang bertekanan rendah, aliran naik udara panas dan turun udara dingin dinamakan konveksi. Faktor-faktor terjadinya angin. Yang pertama itu ada letak tempat, di mana kecepatan angin di wilayah yang dekat dengan garis khatulistiwa lebih cepat daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa. Yang kedua itu ada tinggi tempat, di mana semakin tinggi tempat semakin kencang angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesek, di mana dapat menghambat laju udara. Topografi tidak rata di permukaan bumi seperti gunung, bukit, dan pohon memberikan gaya gesek yang besar. Selanjutnya itu ada waktu, di mana angin bergerak lebih cepat pada siang hari daripada malam hari. Tipe-tipe angin. Yang pertama angin gunung, yang dimana angin gunung adalah angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah gunung yang terjadi pada malam hari. Selanjutnya itu angin lembah, di mana angin lembah adalah angin yang bertiup dari arah lembah ke arah puncak gunung dan terjadi pada siang hari. Awan terbentuk dari proses kondensasi di mana uap gas berubah menjadi titik-titik air atau kristal es. Pengertian dari pemanasan intensif adalah proses pemanasan atmosfer yang terjadi karena penyerapan radiasi matahari oleh permukaan bumi. Jadi, ketika suhu di suatu tempat cenderung panas, maka tekanan udara menjadi rendah. Air menguap dan proses kondensasi terjadi dengan cepat.
Baik, pada kesempatan ini kami mengambil data di dua lokasi berbeda, yang dimana daerah pegunungan dan daerah pantai. Pada pengambilan data ini kami mengambil di hari yang berbeda, yang dimana daerah pegunungan kami mengambil di waktu dini hari sampai menjelang terbit matahari, sedangkan daerah pantai yaitu pada sore hari menjelang terbenamnya matahari. Sehingga untuk merekam pola awan selama 2 jam dengan teknik timelapse di pegunungan, kami menggunakan kamera timelapse yang dipasang pada tripod stabil untuk merekam pergerakan awan secara kontinu dengan interval pengambilan foto setiap 5 detik, sehingga dapat menangkap detail perubahan awan yang kompleks seperti perubahan awan pada dini hari sampai menjelang matahari. Kemudian, begitu pula di pantai, di hari yang berbeda kami mengambil di waktu sore hari menjelang terbenamnya matahari, sehingga kami mendapatkan pergerakan awan di mana alat yang sama digunakan untuk mengamati berbagai mana topografi pantai mempengaruhi pola pergerakan awan. Data yang diperoleh dari kedua lokasi ini, yaitu lokasi pegunungan dan lokasi laut yang kami ambil datanya, akan dianalisis untuk menunjukkan perbedaan signifikan dalam perilaku awan dan angin lokal, hingga memberikan wawasan kepada kami lebih dalam tentang interaksi antara topografi dan fenomena atmosfer. Yang paling penting adalah untuk memprediksi cuaca dan mitigasi bencana alam ke depannya yang dibutuhkan oleh manusia. Baik teman-teman semua, kami sekarang berada di daerah Politeknik Negeri Padang, yaitu salah satu daerah perbukitan di kawasan Kota Padang. Di sini kami akan mengambil data pengaruh topografi terhadap pembentukan awan dan pola angin lokal di wilayah perbukitan. Nah, di sini kami akan mengambil data itu dengan metode video timelapse. Nah, di sini kami sedang mengambil video tersebut, tapi saya di saat sekarang sedang hujan. Mudah-mudahan untuk datanya itu tidak berpengaruh gitu. Mungkin untuk selanjutnya bisa disimak video berikut. Terima kasih. Dalam kajian fisika atmosfer, fenomena pembentukan awan di pagi hari di daerah pegunungan adalah contoh menarik dari interaksi dinamika udara, termodinamika, dan pengaruh topografi. Di pagi hari, udara lembab yang berada di lembah mulai naik mengikuti lereng gunung, fenomena yang dikenal sebagai updraft atau arus naik. Pergerakan ini dipicu oleh pemanasan permukaan tanah di lembah yang menyebabkan perbedaan tekanan dan suhu. Saat udara naik ke ketinggian yang lebih tinggi, tekanannya berkurang dan suhu udara menurun karena adanya proses adiabatik. Penurunan suhu ini menyebabkan uap air di dalam udara mengalami kondensasi ketika mencapai titik jenuhnya sehingga membentuk awan. Proses ini dijelaskan dalam fisika atmosfer melalui hubungan antara suhu, tekanan, dan kelembapan udara. Selain itu, angin lembah yang dominan di pagi hari berperan besar dalam transportasi uap air dari lembah ke lereng. Dalam konteks ini, hukum termodinamika pertama digunakan untuk memahami perubahan energi internal udara selama proses pemanasan dan pendinginan. Proses ini juga melibatkan prinsip konservasi massa yang menjelaskan bagaimana udara terus bergerak dan menjaga keseimbangan atmosfer. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cuaca lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dari siklus hidrologi di wilayah pegunungan. Studi lebih lanjut tentang interaksi ini memberikan wawasan penting untuk memahami pola hujan orografis, angin lokal, dan dampaknya terhadap ekosistem sekitar. Melalui pendekatan fisika atmosfer, kita dapat memahami dengan lebih rinci bagaimana interaksi antara suhu, tekanan, kelembapan, dan dinamika angin membentuk fenomena cuaca yang terlihat sederhana namun kompleks ini. Baiklah, di sini kami akan mengambil data yaitu pengaruh topografi terhadap pembentukan awan dan pola angin lokal. Nah, di sini kami mengambil data berupa pengambilan foto data time lapse dari atas rooftop Laboratorium Fisika UNP dengan elevasi 5,6 mdpl. Nah, di sini kami mengambil data dari pukul 3 sampai 5 sore. Nah, berikut merupakan hasil tangkapan timelapse yang kita peroleh di daerah pantai sekitaran UNP. Nah, di daerah pantai ini kita dapat melihat pola awan yang terbentuk dengan karakteristik lebih rendah dan tersebar.
fenomena ini erat kaitannya dengan dinamika angin laut dan sifat topografi dataran rendah di sekitaran pantai. Angin laut terjadi karena perbedaan suhu antara lautan yang relatif lebih dingin dan daratan yang lebih cepat memanas. Udara hangat dari dataran naik menciptakan tekanan rendah, sementara udara yang lebih sejuk dari lautan mengalir menggantikannya. Angin ini membawa uap air dari laut ke daratan yang menjadikan bahan utama pembentukan awan. Namun, karena pantai biasanya memiliki ketinggian yang lebih rendah, udara yang membawa uap air tidak cukup terangkat untuk mencapai ketinggian kondensasi yang lebih tinggi, sehingga awan yang terbentuk cenderung lebih tipis dan berada di lapisan atmosfer yang lebih rendah. Selain itu, gerakan angin pada pantai biasanya lebih teratur karena tidak ada penghalang topografi yang signifikan seperti halnya gunung. Pola angin yang konsisten ini membawa awan yang membentuk yang lebih seragam dan seringkali terlihat bergerak sejajar dengan arah angin laut. Kondisi termal di daerah pantai juga membawa peranan penting. Pada saat siang hari, perbedaan suhu daratan dan lautan lebih besar, sehingga angin laut lebih kuat dan membawa uap air yang lebih banyak. Namun, proses kondensasi ini tetap terbatas karena tidak adanya ketinggian yang memadai untuk mendorong pembentukan awan yang lebih besar. Namun sebaliknya, pada saat malam hari, angin darat cenderung membawa udara kering ke laut, sehingga pola awan lebih menjadi minim.